wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang TV. TV merupakan perangkat elektronik yang biasanya menjadi sarana untuk sebuah hiburan, informasi yang biasanya ada di setiap rumah, baik itu untuk keperluan hiburan maupun di kampus sebagai media untuk belajar mengajar. Televisi yang kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari sejatinya memiliki perjalanan yang sangat panjang dan inovasi yang dalam penemuannya. Dari sebuah ide imajinatif tentang mengirim gambar bergerak melalui udara, televisi telah berkembang menjadi media komunikasi dan hiburan paling berpengaruh di dunia. Namun, bagaimana televisi pertama kali diciptakan? Siapa pelopor dari balik teknologi ini? Dan bagaimana perjalanan hingga menjadi seperti yang kita kenal saat ini? Mari kita telusuri asal-usul televisi dan konsep awal hingga kemajuan teknologi yang menakjubkan itu. Tujuan pertama diciptakan televisi pertama kali adalah untuk mentransmisikan gambar bergerak dan suara dari jarak jauh, sehingga memungkinkan orang dari jarak jauh melihat peristiwa itu secara langsung di televisi tersebut. Ini merupakan kelanjutan dari perkembangan radio yang hanya mengirimkan dari suara saja. Secara lebih rinci, tujuan awal diciptakan televisi itu adalah yang pertama, sebagai media komunikasi massa untuk menyampaikan informasi maupun berita dan hiburan kepada masyarakat secara luas, secara cepat dan serentak. Saudara, sekian Dunia Dalam Berita. Sebelum pemutaran film seri Hunter, kami siarkan berita terakhir disiarkan secara sentral dari Jakarta. Selamat malam. Sejarah televisi di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada tahun 1962 bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games di Jakarta. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno melihat pentingnya televisi sebagai media komunikasi massa untuk membangun citra bangsa di mata dunia serta menyatukan masyarakat yang tersebar di berbagai pulau. Lahirnya TVRI, Televisi Republik Indonesia. Tanggal resmi siaran pertama 24 Agustus 1962. Stasiun pertama TVRI, lokasi siarannya yaitu di Jakarta. Perkembangan awal siaran awalnya hanya berlangsung beberapa jam per hari dan hanya menjangkau wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetapi pada tahun berikutnya TVRI diperluas hingga ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Dan kita kenal sampai saat ini. Bersama SMA Nasional Lamongan. Tepat pukul 19 disampaikan berita nasional, diteruskan dengan Negeri Tercinta Nusantara. Video berikut adalah perkembangan TV untuk dari tahun ke tahun. TV dari tahun ke tahun memiliki perkembangan yang sangat pesat dari TV tabung menjadi TV yang digital yang kita kenal sampai saat ini, yang bisa kita sambungkan ke Netflix, YouTube, dan lain-lain. Ini adalah contoh TV hitam putih yang ada di Indonesia yang dibawa pertama kali oleh Soekarno. TV ini juga menjadi pedoman kita bahwa TV juga menjadi parameter atau memori yang bisa diingat untuk dari generasi ke generasi. Pendukungnya, pemerintah melalui Menteri Penerangan Maladi membeli 10.000 pesawat televisi untuk dibagikan ke seluruh pelosok tanah air. Strategi ini penting untuk memastikan siaran Asian Games dapat disaksikan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Adalah Taib Muhammad Gobel, pengusaha radio lewat PT Transistor Radio Manufacturing pada 1954, yang dipercaya memproduksi ribuan pesawat televisi kala itu. Gobel menggandeng mitranya dari Jepang, Matsushita Electric Industrial Co. Limited. Perusahaan asal Jepang ini resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1960. Mereka telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Technical Cooperation Agreement dengan PT Transistor Radio Manufacturing. Menjelang pembukaan Asian Games 24 Agustus 1962, Gobel dan Matsushita memberikan televisi hitam putih
produk pertama mereka kepada ibu negara Fatmawati Soekarno. Pada 11 Oktober 1962, studio TVRI diresmikan dengan menunjuk Sus Salamun sebagai penyiar wanita pertama. Pada tahun 1970, Gobel melakukan ekspansi usaha berpatungan dengan Matsushita Electric Industry dari Jepang dengan modal 15 juta dolar Amerika. Perusahaan radionya berganti nama menjadi National Gobel. Pada 1988, perusahaan ini menguasai 22% pangsa pasar elektronik di Indonesia dan telah mengekspor produknya ke 57 negara. Lalu berkembanglah TV dari TV tabung menjadi TV digital seperti saat ini yang kita bisa untuk menonton Netflix, YouTube, dan lain-lain, dan juga menjadi sarana belajar mengajar yang ada di kampus seperti saat ini. Akan menjelaskan tentang sejarah asal-muasal TV. Yang pertama yaitu awal mula. Saya berbicara tentang awal mula. Yang pertama yaitu Paul Lipko pada tahun 1884. Seorang ilmuwan Jerman mempatenkan sistem TV mekanik yang menggunakan cakram berputar untuk menangkap dan menampilkan gambar. John Logibert pada tahun 1920-an, seorang ilmuwan Skotlandia yang berhasil mengembangkan sistem TV mekanik yang dapat menampilkan gambar bergerak. Yang kedua, saya akan membahas tentang perkembangan TV elektronik. Perkembangan TV elektronik bermula dari Philo Farnsworth pada tahun 1927. Seorang ilmuwan Amerika berhasil mengembangkan sistem TV elektronik yang menggunakan tabung kamera untuk menangkap gambar. Vladimir Zwokin pada tahun 1920. Seorang ilmuwan Rusia Amerika juga mengembangkan sistem TV elektronik yang menggunakan tabung kamera. Mungkin sekian, terima kasih. Pada tahun 1950, TV warna pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950 dengan menggunakan sistem NTSC atau disebut National Television System Community di Amerika Serikat. TV modern TV digital pada tahun 1990, TV digital mulai diperkenalkan dengan menggunakan sinyal digital untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara. TV plasma dan LCD pada tahun 1990 dan tahun 2000, TV plasma dan LCD mulai populer dengan menawarkan kualitas gambar yang lebih baik dan desain yang lebih tipis. TV Smart pada tahun 2010, TV Smart mulai diperkenalkan dengan menawarkan fitur internet dan aplikasi yang tepat diunduh. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, TV telah menjadi salah satu perangkat elektronik yang paling populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Terima kasih. Berikut adalah kesimpulan dari asal-muasal televisi atau TV. Televisi atau TV telah mengalami perkembangan yang luar biasa sejak pertama kali ditemukan, dari sistem mekanik yang sederhana hingga teknologi digital modern. TV telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dengan berbagai jenis TV seperti TV LED, TV plasma, dan TV smart. Teknologi ini terus berkembang dan menawarkan pengalaman penonton yang lebih baik. TV tidak hanya menjadi sumber hiburan, tetapi juga sarana informasi dan edukasi yang penting bagi masyarakat. Dengan kemampuan untuk menyajikan konten yang beragam, TV telah menjadi salah satu media yang paling berpengaruh dalam membentuk budaya dan gaya hidup masyarakat modern. Oleh karena itu, TV akan terus menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Itulah sekilas tentang asal-muasal TV. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang sejarah dan perkembangan teknologi TV.